Racikan berita. Pemirsa yang budiman, dengan tegas, calon Ketua DPD RI tahun 2024 sampai tahun 2029, A. Lanyala Mahmud Mataliti, menepis narasi-narasi yang menyesatkan. Karena seolah-olah, saya dan Pak Nono Sampono, ingin membubarkan DPD RI dengan mengkampanyekan gagasan untuk kembali ke UUD 45, berdasarkan naskah asli. Hal ini disampaikan oleh A. Lanyala Mahmud Mataliti dalam acara deklarasi dukungan untuk paket pimpinan DPD RI, masa bakti tahun 2024 sampai tahun 2029. Dalam acara deklarasi ini, dihadiri puluhan anggota DPD RI yang terpilih, dari seluruh Indonesia. Deklarasi ini ditutup dengan pernyataan sikap dukungan anggota DPD RI terpilih, kepada A. Lanyala Mahmud Mataliti, Tamsil Linrung, Eliana, Nono Sampono sebagai calon ketua dan wakil ketua DPD RI, masa bakti tahun 2024 sampai tahun 2029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia, Bapak Tri Sutrisno, yang terhormat Bapak Insinyur Haji A.A. Lanyala Mahmud Mataliti. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan, Bapak Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno, Wakil Presiden RI ke-6, Bapak Hatta Ali, Bapak Usman Sabtaodang, Pak Jan Farid, ini satu-satunya anggota DPD yang pernah jadi menteri, Pak Jan Farid. Ini sedang jadi sibuk supaya pembayarannya banyak di sini. Pak Nono Sampono, Pak Tamsil Linrung dan Ibu Elviana, serta para senator-senator terpilih 2024-2029 dan para anggota DPD RI yang 2019-2024. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua diberi kesempatan untuk bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapat syafaat beliau di hari hisab nanti. Saya sampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPD RI yang hadir dalam hari ini, terutama kepada anggota baru yang terpilih untuk masa bakti 2024-2029. Saya ucapkan selamat datang dan selamat berjuang bersama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih dan saya bangga, terutama semangat para anggota baru, terutama adik-adik saya para senator milenial yang cukup banyak hadir di sini. Kita beri aplaus kepada senator milenial. Bapak Ibu dan Adinda yang saya hormati, DPD RI adalah rumah kita, rumah yang memperjuangkan kepentingan masyarakat dan seluruh stakeholder yang ada di daerah. Saya mengajak yang terhormat para senator untuk bersama-sama dalam satu semangat, satu irama, dan satu langkah untuk semakin menunjukkan kepada bangsa Indonesia bahwa DPD RI dengan segala keterbatasannya masih tetap mampu memperjuangkan aspirasi daerah, sehingga DPD RI dapat menampung berbagai dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara
yang sekaligus dapat menjamin keputusan di tingkat nasional yang terkait dengan kepentingan daerah diambil melalui mekanisme double tax yang menjamin tersalurkannya aspirasi kepentingan daerah. Oleh karena itu, perjuangan untuk mewujudkan DPD RI yang kuat dan bermartabat harus terus kita perjuangkan, baik melalui perjuangan jangka pendek dengan mengoptimalkan semua perangkat yang ada yang telah diatur oleh konstitusi dan undang-undang yang berlaku saat ini, maupun perjuangan jangka panjang yang harus dilakukan melalui jalur konstitusi. Menyangkut jalur konstitusi, perlu saya sampaikan di sini karena di luar sana ada narasi-narasi yang menyesatkan, menyatakan seolah-olah saya dan Pak Nono Sapono ingin membubarkan DPD RI dengan mengkampanyekan gagasan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 naskah asal. Narasi itu sengaja disampaikan tidak utuh atau sepenggal saja. Padahal jika kita mengikuti secara utuh bagaimana hasil keputusan sidang paripurna DPD RI pada tanggal 14 Juli 2023 yang lalu, justru adalah upaya untuk memperkuat posisi DPD RI sehingga bisa menjadi pembentuk undang-undang yang sama dengan DPR RI. Karena penguatan melalui jalur konstitusi ini adalah dengan cara kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli, untuk kemudian kita melakukan amandemen dengan teknik adendum, di mana salah satunya adalah memastikan DPD RI yang diisi oleh peserta pemilu legislatif dari jalur perseorangan memiliki kewenangan pembentukan undang-undang secara utuh seperti halnya DPR RI yang diisi oleh peserta pemilu legislatif dari jalur partai politik. Sehingga produk undang-undang yang memiliki kekuatan hukum mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak hanya menjadi kewenangan legislator dari unsur partai politik saja, tetapi juga dibahas secara utuh bersama dengan legislator dari unsur perwakilan daerah, yaitu anggota DPD RI. Itulah salah satu isi dari 5 proposal kenegaraan DPD RI yang disusun sebagai bagian tidak lanjut dari keputusan sidang paripurna DPD RI pada tanggal 14 Juli tahun 2023. Bahkan di dalam proposal tersebut kita tidak akan membubarkan lembaga-lembaga yang terbentuk di era reformasi seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, tetapi justru memperkuat dan menyempurnakan agar selaras dengan cita-cita lahirnya negara ini, yaitu untuk mempercepat terwujudnya Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Perlu saya tegaskan kembali bahwa kita ingin meningkatkan, mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Di dalam MPR itu terjadilah penjelmaan rakyat. Di dalam penjelmaan rakyat di situ ada yang dipilih dan ada yang diutus. Siapa yang dipilih? Yang dipilih adalah anggota DPR. Kalau sekarang usulan kita, anggota DPR itu terdiri dari partai politik dan kita perseorangan. Inilah yang kita ingin masukkan dia sebagai anggota DPR. Karena selama ini kita selalu menuntut bicameral, tapi nyatanya
kita digembosi, kita tidak punya wewenang apa-apa. Saya tahu persis bahwa kita ini buku bawah, hanya tukang stempel, hanya untuk dimintai tanda tangan. Kami sama sekali tidak punya wewenang. Ini yang harus kita lawan. Dan ini sudah di ujung. Dan ini sudah di ujung. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sudah diputuskan di dalam rapat paripurna DPD RI pada tanggal 14 Juli. Kalau ada anggota DPD RI yang masih berbicara bahwa saya ingin membubarkan DPD, itulah pengkhianat. Kenapa saya katakan pengkhianat? Mereka ikut duduk di dalam sidang paripurna dan ikut tanda tangan. Berarti apa? Dia menyetujui, kemudian dia punya jago lain, seolah-olah kita digembosi, seolah-olah kita ingin membuarkan DPD. Jadi perlu saya tegaskan kembali bahwa ada yang lulus, ada yang dipilih. Yang diutus itu siapa? Itulah utusan daerah. Siapa yang ada di dalam utusan daerah? Itulah Raja dan Sultan Nusantara. Itulah tokoh-tokoh adat, pemangku adat. Bukan kita lagi. Kenapa? Kita ini bukan diutus, kita ini dipilih oleh rakyat. Kita ini dipilih rakyat satu provinsi. Lebih susah. Kalau partai politik dipilih oleh rakyat hanya per dapil. Ya, jadi kita harus paham ini. Jadi saya selalu dikatakan bahwa saya mengusir partai. Tidak, saya tidak mengusir partai. Saya hanya ingin minta hak kita sebagai anggota DPD RI yang dipilih oleh rakyat satu provinsi. Jadi kita harus berpikir seperti itu. Itu yang dikatakan saudara Mustami tadi, bahwa kita ini orang terhormat. Dari 270 juta jiwa, hanya 152 orang ya yang dipilih. Untuk apa? Untuk membela daerahnya, untuk menuntut kedaulatan rakyat kembali kepada rakyat. Jadi kita tidak usah segan-segan, tidak usah kita takut. Kita minta kedaulatan rakyat dikembalikan kepada rakyat. Yang ada sekarang, kedaulatan rakyat ada di tangan oligarki, ada di tangan partai politik. Inilah yang harus kita rebut kembali. Semua pemikiran tersebut telah terangkum di dalam buku 1 tentang visi misi paket pimpinan DPD RI masa bakti 2024-2029. Silakan Bapak, Ibu, dan Adinda membaca baik-baik sambil pelajari. Insya Allah kami paket pimpinan DPD RI masa bakti 2024-2029 yang terdiri dari saya sendiri, Lanyala Mahmud Mataliti, Nomo Sampono, Tamsir Limrung, dan Elviana, siap mengabdikan diri bersama seluruh anggota DPD RI yang terhormat untuk bersama-sama mewujudkan DPD RI yang kuat dan bermartabat. Semoga ikhtiar yang kita lakukan demi Indonesia yang lebih adil, makmur dan sejahtera mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang dapat dicatat sebagai amal kebaikan dari kita semua untuk generasi yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi dukungan untuk paket pimpinan DPD RI masa bakti tahun 2024-2029 dengan rasa syukur dan mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, kami segenap anggota DPD RI terpilih periode 2024-2029
dengan kesungguhan hati dan kesejahteraan menyatakan pertama, mendukung dan mengawal kepemimpinan DPR RI masa bakti 2024-2029 yang terdiri dari Bapak Al-Hakim Mahmud Mataliti, Bapak Muhammad Samsul, Ibu Elviana, dan Bapak Azizul dalam pemilihan paket pimpinan DPR RI pada 1 Oktober 2024. Kedua, berkomitmen secara maksimal untuk mengantarkan paket pimpinan DPR RI menjadi pimpinan DPR RI masa bakti 2024-2029. Ketiga, siap melanjutkan perjuangan dan bekerja secara maksimal serta membangun sinergi untuk mewujudkan DPR RI yang semakin kuat dan bermanfaat. Jakarta, 23 Juni 2024, anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 dari daerah Hulu Indonesia. Menang, menang, menang. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Menang, menang, menang. Menang, menang, menang. Dari daerah untuk Indonesia. Menang, menang, menang. Racikan Berita